Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang installation capacitor bank dan bagaimana cara mengambil data-data yang diperlukan untuk menghitung capacitor bank yang harus diinstalasi pada single line diagram. Nah, oke, untuk mereview sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat single line diagram. Setelah itu memasukkan parameter-parameter yang pada peralatan yang ada pada single line diagram. Dan kita mengelompokkan dua single line diagram. Yang pertama adalah sebelah kiri, ini adalah single line diagram sisi A, dan ini adalah sisi B. Jadi setiap komponen yang ada di sisi A kita namai dengan nama belakangnya adalah A, dan sisi B itu kita namai dengan nama belakangnya adalah B. Contoh trafo ini T2A, yang ini adalah T2B. Nah, pada single line diagram ini, kalau Anda buka composite motor di sini, maka di dalamnya ada beberapa komponen motor, dan di sisi B ada composite network. Perbedaan antara keduanya adalah kalau composite motor Anda hanya bisa memasang beberapa motor saja, tidak load yang lain atau beban yang lain. Sedangkan pada composite network Anda bisa memasang motor, lamp load ataupun jenis-jenis load yang lain termasuk static load. Oke, di load flow analyze Anda bisa menggunakan PNK ini untuk sekali running saja. Kalau Anda ingin running terus, Anda bisa menggunakan yang loop yang paling bawah. Nah, oke. Ini adalah tampilan ketika kita load flow. Nah, di sini bisa ditampilkan data yang tampil pada load flow ini, entah itu dalam daya aktif, reaktif maupun keduanya, ataupun dalam daya S, ampere, kVA, bahkan bisa ditampilkan juga power faktornya. Nah, step berikutnya di parameter ini Anda bisa rubah ya, setting kVA dan persentase tegangan tiap bus juga bisa disetting di sini. Yang bawah ada ini untuk merubah parameter di setiap bus. Nah, yang kedua, kotak merah yang kedua ini menandakan bahwa persentase tegangan yang ada di sisi bus 8 ini adalah 98,2%. Nah, di sisi kotak yang paling bawah ini Anda bisa lihat bahwa di sini akan tampil kalau kita rubah kVA dan tampilkan power factor, maka di sini akan tampil juga daya aktifnya ya, sebesar 966 kVA. Terus yang bawah ini persentase dari power factor, yaitu power factornya sebesar 90,0%. Nah, total power factor dari semuanya Anda bisa lihat di sini 85,3%. Nah, dari sini kita akan mencoba memperbaiki power factor yang di sini 90% ini, dan kita akan menginstalasi kapasitor. Jadi ada 3 prinsip instalasi kapasitor, yaitu ketika diinstalasi di ujung di dekat dengan sumber, yang kedua adalah di tengah sistem, yang ketiga di bawah bagian sistem atau yang dekat dengan beban. Ada kelebihan dan kekurangan ketika kita memilih salah satu letak instalasi dari kapasitor tersebut. Kalau di ujung dekat dengan sumber, maka kelebihannya adalah kita cukup memasang satu komponen kapasitor bank di atas untuk memperbaiki faktor daya dari sisi sumber, sehingga faktor daya pada sisi sumber akan lebih baik, dan itu sudah mencakup total semua, memperbaiki semua faktor daya yang ada di bagian bawah. Cuma apabila ada beberapa komponen beban yang on off, maka bisa dikatakan power factor yang ada di kapasitor bank yang bagian atas tidak ikut mati, sehingga nanti akan ada lonjakan power factor hingga mencapai melebihi 1.1, sehingga maka yang terjadi adalah over excited ya. Jadi nanti akan ada arus balik ke atas menuju ke source, atau bisa dikatakan nanti yang terjadi adalah uh, nanti power factornya menjadi minus. Nah, dari sini Anda bisa yang kedua adalah middle compensation atau di tengah sistem. Dari tengah sistem cocok untuk karena dia akan memperoleh power factor yang di bawah dan di bagian atas, akan menyuplai power factor yang di bagian bawah, sehingga
nilai power factor yang di atas nanti akan semakin mendekati titik 1 atau 100%. Nah, sehingga daya reaktif beban yang ada di bawah bisa diserap melalui middle compensation atau kapasitor yang diinstal di tengah. Namun di sisi yang terakhir nomor 3 adalah di sisi bagian beban. Nah, di sisi bagian beban ini lebih bagus karena dia langsung memperbaiki atau memberikan daya reaktif pada beban yang ada di sana pada sisi tersebut. Namun kekurangannya adalah kita harus menginstalasi beberapa kapasitor bank di berbagai tempat yang mendekati beban tersebut. Namun impact bagusnya adalah apabila beban itu off atau sistem di bagian beban itu off, maka kapasitor bank juga ikut off, sehingga tidak akan terjadi yang namanya over power factor ya. Jadi power factornya tidak akan di atas 100%. Nah, perlu diketahui sebelumnya caranya begini. Kita perlu ingat bahwa daya S ini adalah daya yang kita bayarkan ke PLN. Sedangkan daya P ini kita umpamakan sebagai daya yang kita serap. Sedangkan daya reaktif ini biasanya ada daya-daya yang dibutuhkan oleh motor, namun bisa dikompensation atau bisa digantikan oleh kapasitor bank, tidak harus menyerap dari source PLN. Sehingga apabila daya reaktif dari PLN kita kurangi, apabila kebutuhan kebutuhan daya reaktifnya ditambahi dari kapasitor atau daya reaktif dari PLN kita kurangi, maka nilai S-nya akan semakin kecil. Jadi garis miring ini akan semakin kecil. Ini sama seperti prinsip Pythagoras. Kalau P ini adalah bagian sisi bawah dan Q ada di sisi kanan dan S adalah garis miring, maka nilai S bisa diperkecil apabila nilai Q semakin kecil. Nah, kebutuhan daya reaktif tidak bisa dikurangi karena itu adalah kebutuhan dari beban, sehingga kompensasinya bisa kita gunakan kapasitor bank untuk diserap oleh beban tersebut. Apabila kita ingin mengecilkan nilai S atau daya yang kita serap atau daya yang disuplai PLN ke beban, maka kita minimumkan konsumsi daya reaktif kita dari PLN. Kita kasih dari kapasitor bank. Nah, apabila diumpamakan bahwa Q ini adalah total daya yang diserap atau dibutuhkan oleh beban, maka QC ini adalah daya yang disuplai oleh daya reaktif yang disuplai oleh kapasitor bank, dan Q2 ini adalah daya yang diserap dari PLN. Jadi total Q ini tetap, cuma nanti sebagian itu akan disuplai oleh QC, sehingga daya S yang diserap dari PLN akan semakin kecil juga. Dan nilai sudutnya di sini, sudut P ini akan semakin kecil. Kalau semakin kecil sudut P, maka cos P-nya juga akan semakin mendekati nilai titik 1. Nah, kita langsung saja ke instalasi kapasitor bank ke etap. Nah, di etap ini kita bisa load flow yang sebelah sini ya, atau bisa di running langsung dari yang bisa loop ini. Jadi kalau Anda menggantikan salah satu data komponen, dia akan running secara otomatis. Nah, kapasitor bank rencananya akan saya install di sebelah sini, digunanya untuk memperbaiki faktor daya. Kita cek faktor dayanya dulu. Nah, untuk mengecek faktor daya Anda cukup mengganti ini ke KVA. Nah, maka faktor daya akan muncul. Kalau tidak muncul faktor daya ketika Anda ganti ke KVA, Anda setting dulu di sini. Nah, di result ini, di power flow ini, bahwa power faktornya dicentang dulu, sehingga nanti akan tampil. Power faktornya sudah 90 sih sebetulnya. Ini sebenarnya sudah di taraf baik. Cuma sebetulnya kita akan mencoba saja sih. Kita akan mencoba ketika kapasitor bank kita instalasi di sini, apakah power faktornya bisa berubah atau tidak. Oke, kita menuju ke data yang ingin kita gunakan dulu. Nah, di load flow ini Anda bisa ganti untuk menampilkan kilowatt, maka ini daya aktif yang diserap oleh beban 870 satuannya kilowatt ya. Terus ini kVAR atau daya reaktifnya sebesar 421 yang kita butuhkan. Jadi daya S
di sini kalau kita menginstalasi kapasitor di sini, maka kita akan memperbaiki power factor yang ada di atasnya. Jadi kalau diinstal sini, maka dia akan menyuplai untuk beban yang digunakan oleh motor 1B. Kita lihat beberapa daya reaktif yang digunakan oleh motor. Oke, sebesar 421. Nah, ketika dia menyerap daya 421, maka power factor dari sistem yang ada di bus 8 ini sebesar 90%. Nah, kita coba install kapasitor bank ini untuk mengkompensasi daya reaktif yang digunakan oleh motor. Pertama-tama harus tahu bahwa ya akan saya tampilkan bahwa daya Q atau daya reaktif yang kita butuhkan, Q1 adalah yang dibutuhkan oleh motor sebesar 421, dan ini tidak bisa digunakan karena ini adalah daya reaktif yang memang dibutuhkan oleh motor tersebut. Nah, yang kedua data yang kita butuhkan adalah daya aktifnya. Daya aktif motor berapa yang dibutuhkan? Itu 870 kW. Bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Maka Anda tinggal merubahnya ke dalam tampilan kapar. Sehingga daya P-nya sebesar 870, daya reaktifnya adalah 421. Semuanya dimasukkan di sini. Terus cos P awalnya adalah cos P1 awalnya adalah 0,90. Ingat, daya QC untuk menentukan berapa QC-nya berarti adalah Q total yang dibutuhkan oleh motor dikurangi oleh Q2 Q2 ini Q daya reaktif yang dibutuhkan apabila power faktornya mencapai titik yang kita inginkan. Power faktor yang kita inginkan adalah 98. Kalau power faktor yang dibutuhkan 98 atau 0,98, maka Q yang dibutuhkan adalah daya aktif P tan theta 2 tan P2. Jadi cos P-nya 0,98, maka sudutnya sebesar 11,40 derajat. Nanti P, nilai P kita masukkan, daya adalah 870, kita masukkan di sini, tangan 11,47. 11,47 itu didapat dari anti-cos dari P 0,98. Nah, hingga didapatkan Q2 sebesar 176,66 kvar dari kurang hitungan di atas. Sehingga QC atau kapasitor bank yang harus diinstal adalah total daya reaktif yang dibutuhkan oleh motor dikurangi daya kompensasi dari Q2 421 dikurangi daya reaktif apabila cos P-nya yang diinginkan adalah 0,98, maka daya reaktifnya harus sebesar 176 yang diambil dari PLN, sehingga QC sebesar yang harus diinstal 244,33 kvar. Nah, nilai ini kita masukkan langsung ke kapasitor bank. Nah, cara memasukkannya adalah ke rating. Nah, di rating nanti di rating ini akan muncul tegangan kapasitor bank karena dia diinstal di bus 0,4 kV, maka tegangannya sebesar 0,4 kV. Nah, daya reaktifnya langsung letakkan di sini 244,33 ya. 0,33. Nah, kita masukkan di sini 0,33. Tidak bisa koma ya. Oke, kalau sudah begitu saja langsung di oke. Nah, kita coba running dulu. Oke, kita coba run. Otomatis Anda bisa lihat di sini. Bahwa daya power faktornya awalnya adalah 90%. Nah, instalasi kapasitornya kita close. Pertama CB-nya sudah open, kita close saja dulu, close. Nah, yang terjadi adalah
Anda bisa lihat di sini bahwa power faktornya sudah mencapai 97,8%. Memang tidak tepat ya, tidak pas presisi 98, tapi sudah mendekati nilai 98%. Kalau Anda lepas kapasitornya, maka dia akan kembali ke power factor 90. Oke, Oke, 98,59. Nah, ketika kita menginstalasi kapasitor bank ini, sebetulnya Anda bisa lihat bahwa level tegangan yang di sini sedikit naik, tapi tidak signifikan. Jadi setiap kita menginstal kapasitor bank, maka level tegangan yang ada di bus sebelumnya akan diperbaiki juga, namun tidak signifikan. Oke, Anda bisa lihat 98,33. Nah, 98,39, jadi tidak terlalu signifikan. Nah, begitu caranya menginstal kapasitor bank pada single line diagram. Nah, kita lihat kompensasi covernya. Jadi yang awalnya tadi covernya yang supply 421 daya reaktifnya, akhirnya sekarang dikompensasi sebesar 237 oleh kapasitor bank, sehingga sisa yang disuplai oleh source atau sumber sebesar 184. Nah, itu juga berpengaruh terhadap daya aktifnya. Berdasarkan rumus yang ada, bahwa apabila kita menginstal kapasitor bank di sini, maka daya aktif yang disuplai oleh PLN akan berkurang. Daya S yang disuplai oleh PLN akan berkurang. Apakah itu betul? Mari kita buktikan. Nah, kita rubah ke KVA. Anda bisa lihat sebelum kapasitor bank kita install, maka daya S-nya sebesar 966 kVA. Dan ketika kapasitor bank kita install, maka dayanya berkurang mencapai 889. Dan itu cukup signifikan, dari mulai sekitar 66 sekitar ya 80 kVA, lumayan juga. Kilovolt ya, kVA, kilovolt ampere. Nah, satunya dalam kilovolt ampere, sebesar itu yang bisa dikompensasi oleh kapasitor. Nah, sehingga pemasangan kapasitor ini impact-nya ada 3 bagian. Yang pertama adalah memperbaiki faktor daya, yang kedua adalah memperkecil daya S yang disuplai oleh source, yang ketiga adalah merubah atau menaikkan level tegangan, tetapi tidak begitu signifikan juga. Nah, begitu caranya menginstal kapasitor bank. Bagi teman-teman yang belum paham cara menginstal kapasitor bank ini, Anda bisa download PPT-nya yang sudah saya sediakan di bawah video ini. Nah, untuk menginstal kapasitor bank ini, tidak lupa juga Anda untuk meletakkan kapasitor bank, Anda bisa ambil yang ini, kapasitor. Oke, Anda tambah sedikit ini saja, circuit breaker. Circuit breaker bisa Anda ambil di sini. Nah, ini low voltage circuit breaker, ini high voltage circuit breaker. Karena ini di sisi low voltage, maka Anda bisa menggunakan low voltage circuit breaker. Oke, begitu cara menginstal kapasitor bank. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di pembelajaran koordinasi sistem proteksi. Nah, tidak lupa di single line diagram yang kita gunakan itu adalah tetap menggunakan single line diagram yang ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.